seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari bersama dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang terbuka, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku.
Sebab kita punya Tuhan yang besar. Mari nyatakan bersama, katakan, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sekali lagi bersama katakan, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya kami mengagumi, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mari bersyukur bersama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi bersama kita mau nyatakan, Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, karyamu ajaib. Sungguh kami mengagumi Engkau Tuhan, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Nyatakan syukur lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih lagi nyatakan syukur kepada Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu.
bersyukur, datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Nyatakan syukur yang terbaik kepada Tuhan, nyatakan penyembahan yang terbaik, bawa korban yang terbaik buat Tuhan, korban pujian, hidup yang terbaik, ibadah yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus besar, karyamu ajaib. Tuhan Yesus berkuasa, Kau Tuhan yang perkasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Yesus Kristus Tuhan kami sembah. Yesus Kristus Tuhan kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau Tuhan yang sangat mempesona hidup kami. Kami mengagumi Engkau Tuhan, kami mengagumi Engkau Yesus. Karya-Mu yang ajaib, kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami, perbuatan tangan-Mu yang ajaib yang Kau nyatakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah lekang oleh waktu, untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru melimpah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan kami pada saat ini, dan biarlah untuk beberapa menit ke depan Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk setiap firman yang kami dengar ini akan kami renungkan dan akan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus memberi kami kekuatan, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom ladies, pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-23 untuk Ladies Devotion. Hari ini saya akan membawakan sebuah renungan untuk kita semua dengan judul Hidup yang Bermakna. Saat kita berbicara tentang hidup yang bermakna, sebagian besar dari kita menganggap bahwa hidup yang bermakna itu adalah hidup yang mungkin menyenangkan untuk kita, hidup yang kita bisa nikmati dengan bagus, hidup di mana semuanya itu baik-baik saja. Mungkin keuangan baik, hubungan keluarga baik, anak-anak baik. Nah, di situ kita menganggap bahwa hidup kita itu bermakna. Nah, ketika kita punya anggapan seperti itu, maka kita akan mulai berpikir lagi bahwa hidup kita ini akan semakin bermakna lagi ketika semakin panjang umur kita. Karena kalau kita punya umur yang panjang, itu kita akan semakin punya banyak waktu untuk kita menikmati hidup ini. Sehingga kita berpikir, waduh, kalau umur itu panjang berarti hidup kita semakin bermakna. Makanya saudara, ketika kita mendengar seseorang mati dalam usia muda, kita itu biasanya merasa sayang. Waduh, kok sayang ya? Muda-muda kok sudah mati. Karena menurut kita, berarti dia belum bisa menikmati hidup dalam waktu yang cukup lama. Karena menurut kita terlalu pendek umurnya, sehingga hidupnya kurang bermakna. Tapi ketika kita mendengar seorang itu mati dalam usia lanjut, kita merasa wajar. Karena kita merasa, oh ya sudah cukup lah. Hidupnya sudah bermakna, berarti toh umurnya panjang, dia sudah menikmati banyak masa dalam hidupnya, maka ya oke lah mati dalam usia tua. Nah di situ kita mulai mengukur bahwa semakin panjang umur kita, semakin hidup kita bermakna, dan mungkin kalau kita tidak mempunyai umur yang panjang, maka hidup kita tidak bermakna. Saudara, yang terjadi adalah apa? Makanya semua orang takut mati muda. Semua orang takut mati muda. Semua dari kita mau berumur panjang. Maka dimulailah usaha-usaha untuk memperpanjang umur. Mungkin regenerasi sel lah, obat awet muda lah, olahraga yang bagaimana lah, semua dilakukan untuk supaya kita bisa hidup
dengan umur yang lebih panjang, karena kita berpikir dengan umur panjang itu hidup kita akan lebih berarti. Namun saudara, menurut saya itu berlawanan dengan Alkitab, berlawanan dengan kebenaran. Karena menurut Alkitab, hidup yang bermakna itu bukan hidup yang menyenangkan dan berarti untuk diri kita sendiri. Tetapi hidup yang bermakna itu adalah hidup yang berarti bagi sesama dan Tuhan. Hidup yang bermakna itu adalah hidup di mana kita sudah menjadi berkat untuk orang lain dan kita sudah menyenangkan hati Tuhan, bukan hidup untuk diri sendiri. Nah saudara, sebentar lagi saya akan share para ladies tentang bukti bahwa sebuah hidup itu bermakna itu harus ada buktinya. Ada dua bukti bahwa sebuah hidup itu disebut hidup yang bermakna. Bukti yang pertama adalah hidup itu dikenan oleh Tuhan dan oleh manusia. Dan kemudian bukti yang kedua, hidup itu adalah dikenang. Jadi sebuah hidup itu akan bermakna jika hidup itu dikenan dan dikenang, saudara, oleh manusia dan oleh Tuhan. Nah sekarang kita akan lihat dulu nih, tanda bahwa seseorang memiliki hidup yang bermakna. Yang pertama, hidupnya itu harus dikenan. Saudara, kalau dikenan itu artinya adalah diingini. Hidup yang diingini oleh Tuhan dan orang lain. Hidup yang dimaui oleh Tuhan yang dengan orang lain. Hidup dikenan. Nah, kita akan lihat dulu di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, inilah hidup yang pasti, hidup yang bermakna, karena hidupnya dikenan oleh Allah dan dikenan oleh manusia, saudara. Dan saya sangat terlalu yakin bahwa hidup Henok itu adalah hidup dengan karakter yang baik. Sehingga waktu dia hidup itu dia sudah menjadi berkat. Berkat untuk sesama dan juga tentunya menjadi berkat untuk Tuhan juga. Sehingga hidupnya itu dikenan, diingini, dimaui. Semua orang pasti merindukan yang namanya Henok ini, saudara. Dan ini hidup yang dikenan ini jangan lupa juga, tadi kan dikatakan bahwa Henok sebelum terangkat itu dia memperoleh kesaksian bahwa hidupnya dikenan. Tentunya dikenan oleh Allah dan manusia. Ini juga seharusnya mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa nanti sebelum terjadi pengangkatan, menurut saya juga harus ada kesaksian dari manusia dan Tuhan bahwa hidup kita ini sudah berkenan. Hidup yang bermakna untuk Tuhan dan manusia. Mungkin kita bertanya-tanya nih, bagaimana Pak caranya supaya hidup kita dikenan oleh Tuhan? Caranya hanya satu. Caranya hanya satu, bagaimana hidup kita ini dikenan oleh Tuhan dan manusia, yaitu kita harus memiliki hidup seperti Kristus. Hidup yang serupa, sepadan, sifat dan kelakuan kita harus sama, persis sebagai pindang di belah dua dengan Tuhan Yesus. Seperti di depan cermin, apa yang terpantulkan di cermin itu adalah bayangan di depannya. Makanya Alkitab menyebut kita adalah cermin dari Allah. Berarti waktu orang lihat kita, maka yang mereka lihat harus gambar Kristus, karakter Kristus dan sifat-sifat Kristus. Mungkin saudara tanya, Pak, kenapa kalau hidup yang dikenan itu harus hidup yang seperti Kristus? Karena Allah itu berkenan kepada Kristus. Hidup Yesus itu adalah hidup yang dikenan oleh Bapaknya, saudara. Nah, kita akan lihat di dalam Matius 17 ayat yang kelima, bahwa Bapa yang di surga ini sangat berkenan kepada putranya, yaitu Yesus. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah ini loh, saudara, cara untuk kita bisa mempunyai hidup yang berkenan adalah tidak ada jalan lain. Hidup kita harus seperti Kristus. Karena hidup Kristus ini sangat dikenan oleh Bapaknya yang di surga. Dan saya yakin ini juga pasti, kalau Allah sudah berkenan, manusia juga pasti akan berkenan. Nah, saya akan ajak saudara untuk melihat lebih jauh lagi, seperti apa sih hidup seperti Kristus itu seperti apa?
Gampangnya begini nih, ladies. Hidup seperti Kristus, serupa dengan Kristus, hidup yang dikenan oleh Allah itu adalah hidup di mana kita mempunyai perasaan dan pikiran kita juga sama seperti Tuhan Yesus. Karena kalau pikiran kita sama, serupa perasaan kita, maka apa yang kita perbuat, apa yang kita bicarakan keluar dari mulut kita, apa yang kita perbuat, itu pasti akan sesuatu yang baik. Kita akan lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga, nanti kita akan baca sampai ayat yang ke-9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perasaan dan pikiran seperti apa? Kita akan lihat pada ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Next, yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, artinya berkenan juga, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah ini loh, ladies, bagaimana caranya kita bisa hidup seperti Kristus supaya kita bisa dikenan oleh Allah dan manusia? Ya pikiran kita dan perasaan kita harus sama dengan Tuhan Yesus. Coba kita lihat pada Filipi 2 ayat yang ketiga. Kita lihat mundur lagi 2 ayat. Tadi kan kita mulai dari ayat yang kelima, ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan tadi kemudian ayat yang kelima itu kan dilanjutkan kan, hendaknya kita dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah itu loh, saudara, yang harus kita miliki itu adalah pikiran dan perasaan di mana kita menganggap itu orang lain lebih penting. Karena apa? Dengan dasar itulah kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Dengan dasar itulah kita bisa melayani dan berkorban bagi sesama. Dengan dasar memikirkan kepentingan orang lain, kita ini akan lebih mampu untuk kita ini tidak egois, saudara. Seringkali hari ini hidup kita ini tidak dikenan oleh Tuhan dan tidak dikenan oleh manusia. Karena kita hidup bagi diri kita sendiri. Karena kita pikir yang tadi saya ngomong pertama itu, kita pikir hidup yang bermakna adalah hidup untuk diri kita sendiri. Hidup yang menyenangkan, nah itu sudah salah. Karena Kristus tidak pernah berpikir seperti itu. Bahkan dia menganggap kita ini lebih penting. Makanya karena dasar pemikiran seperti itu, dia meninggalkan surga dan mati untuk kita. Tadi kan kita lihat pada ayat yang terakhir itu, ada yang ke-8, bahwa ketika dia merendahkan diri, itulah yang memampukan dia untuk melayani kita sampai mati di kayu salib. Nah itulah hidup yang dikenan. Jadi, untuk supaya hidup kita bisa bermakna bagi orang lain, tanda yang pertama ini ya ini, hidup kita ini harus berkenan. Harus dikenan oleh Allah dan manusia. Dan caranya untuk hidup kita dikenan oleh Allah dan manusia, ya cuma satu caranya tadi. Hidup kita harus seperti Kristus. Hidup seperti apa? Seperti Kristus, yaitu hidup yang merendahkan hati, merendahkan diri, dan punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus, sehingga memampukan kita berhenti untuk memikirkan diri sendiri, hidup untuk diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, tetapi mulai mampu untuk berkorban dan untuk melayani orang lain. Nah sekarang kita lihat, bukti dari hidup yang bermakna, bukti yang kedua, itu adalah dikenang. Kalau tadi yang pertama itu dikenang, ladies, tapi yang kedua ini adalah dikenang. Orang yang hidupnya bermakna bagi Tuhan dan sesama, pasti akan menjadi kenang-kenangan. Hal ini terbukti, saudara, saat Alkitab itu mengulas kehidupan Henokh, itu lebih panjang dari kehidupan orang-orang sezamannya. Padahal umur Henokh, pada waktu dia diangkat, itu adalah sepertiga dari umur orang-orang pada zaman itu. Nah, nanti saudara lihat, ternyata orang yang umurnya lebih pendek, justru Alkitab itu memberikan kenangan yang lebih lama dan lebih banyak daripada orang-orang yang berumur lebih panjang. Karena menurut saya, hidupnya bermakna.
hidupnya sudah menjadi berkat untuk orang-orang pada zaman itu. Kita akan lihat di dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Kita lihat ayat selanjutnya. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Next. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Saudara lihat ya, orang yang umurnya sepertiga, umurnya pendek, Alkitab mengulas tentang dia, tentang Henok, itu 3 ayat. Ayat 22, ayat 23, ayat 24. Tetapi nanti saudara akan lihat, baca di rumah, itu di dalam Kejadian 5. Dimulai ayat yang ke-9, boleh kita baca juga ayat 9 sampai ke-13, tapi saya nggak akan panjang-panjang, hanya sampai ayat yang ke-13 saja. Nah saudara, yang kita baca ini adalah umur orang-orang pada zamannya Henok. Ini umur nenek-nenek moyangnya Henok ini. Kita mulai dari ayat 9 aja ya. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan. Dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Saudara perhatikan, jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Nah ini adalah umur rata-rata orang pada waktu zamannya Henok itu. Kemudian setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Nanti saudara baca itu sampai bawah, nanti ketemu tadi kan ayat 22 dan 24, itu semua tidak ada Alkitab itu mengulas secara berlebih pada orang-orang yang berumur panjang ini. Dan saya yakin, kenapa? Karena hidup orang-orang ini tidak menjadi kenangan. Karena saya percaya hidup mereka tidak menjadi berkat. Tidak menjadi berkat untuk orang-orang pada zaman itu. Tapi begitu tadi pembacaan pada sampai ayat 22, 23, 24, saudara lihat. Itu bahkan Alkitab dalam perjanjian lama membahas Kejadian 5, 22, dan 24. Kemudian tadi kita lihat di dalam kitab Ibrani, itu juga menjadi satu kenang-kenangan juga hidup Henok seperti itu. Dan saudara kalau lihat, apa yang dialami Henok ini hampir sama dengan apa yang dialami Yesus. Hidup orang-orang pada zaman Henok itu 900 tahun. Henok waktu diangkat umurnya 300 lebih. Berarti umur Henok sepertiga dari umur orang sezamannya. Yesus itu pada waktu disalib, dia wafat, umurnya 33 tahun, saudara. Tetapi saudara lihat, umurnya juga sepertiga dari rata-rata umur pada orang zamannya Yesus. Tetapi saudara lihat, Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu semuanya mengulas tentang Yesus. Karena apa? Hidupnya bukan hanya menjadi kenangan, tetapi hidupnya itu menjadi inspirasi loh untuk kita semua loh. Karena hidupnya sudah jadi berkat. Karena karakternya yang mementingkan orang lain, berkorban, remah lembut, tidak egois, perkataannya bagus, itu sudah menjadi berkat. Sehingga akhirnya itu menjadi teladan untuk kita, saudara. Ada pepatah bilang begini, harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan apa? Manusia mati itu harusnya meninggalkan teladan, saudara. Ladies, yuk sama-sama kita mikir begini yuk. Apakah tidak menakutkan jika suatu hari nanti orang tidak memiliki kenangan apa-apa tentang kita ketika kita sudah meninggal? Apakah tidak menakutkan hal seperti itu? Tapi saya berpikir itu masih mending loh, orang nggak punya ingatan tentang kita. Bagaimana kalau mereka nanti mempunyai kenangan yang buruk tentang kita? Bagaimana kalau nanti suatu hari nanti kita dari atas kita sudah mati, kita melihat di bawah, ternyata kita baru tahu bahwa kita adalah orang yang paling tidak diingini di dalam keluarga, di dalam gereja. Karena apa? Ya kita nggak jadi berkat hidup kita. Hidup kita hidup yang egois, hidup yang bagi diri sendiri. Ada sebuah ilustrasi begini, saudara. Jadi ada sebuah reuni keluarga,
Jadi semua pada ngumpul itu, anggota keluarga semua pada ngumpul, dan biasa kalau reuni gitu kan kumpul-kumpul, kemudian cerita-cerita begitu, sampailah mereka menceritakan, ngobrol soal masa lalu, dan mulai mereka mengingat beberapa anggota keluarga mereka yang sudah meninggalkan dunia ini, sudah meninggal gitu. Dan kemudian pembicaraan mereka sampai kepada Tante Lina. Rupanya ada salah seorang member dari keluarga itu lupa. Tante Lina yang mana sih? Yang satunya nyeletuk begini, itu loh, Tante Lina yang dulu pernah sekolah di Malaysia. Tapi yang lain juga nggak ngerti juga. Yang sekolah di Malaysia yang mana ya? Sampai salah satu dari member itu ngomong begini, itu loh, masa kamu nggak inget sih Tante Lina yang judesnya minta ampun itu loh. Ya ampun, Tante Lina yang cerewet, yang kepo, Tante Lina yang egois, yang suka ngomel itu loh, masa kamu nggak inget sih? Oh iya, itu ya orang yang jorok itu ya. Oh iya, benar-benar jorok. Nah, mulai itu pada ingat saudara. Bahkan salah seorang member keluarganya mulai ngomong begini, oh itu inget itu, oh tante yang itu. Waduh, itu kalau ada tante itu, aku selalu nggak mau di tempat yang sama loh. Aku cari tempat loh, yang lain loh. Karena nyebelin banget gitu loh. Dan terakhir ada seorang member keluarganya ngomong begini, saudara. Iya ya, kenapa ya kadang orang-orang yang nyebelin gitu kok umurnya pada panjang-panjang ya. Nah, saudara, coba kalau kita kan tadi mikir begini kan, hidup yang bermakna itu hidup yang berarti untuk kita sendiri, makanya semakin panjang umur kita, semakin bermakna hidup kita kan. Tapi kalau akhirnya seperti ini bagaimana? Akhirnya kita bukan saja tidak dikenang, tetapi kita menjadi satu kenangan yang buruk loh. Saudara, kalau hidup kita tidak menjadi berkat untuk orang lain, ladies, kalau hidup kita tidak berkenan untuk orang lain, maka, ini saya ngomong nih, semakin panjang umur kita, semakin panjang juga penderitaan orang-orang yang kita kasihi. Semakin panjang juga penderitaan orang-orang yang kita cintai. Loh, karena kita nyebelin kok. Kita cerewet, judes, mau menang sendiri, egois, suka menghakimi orang lain. Makanya saya kadang mikir, itu kalau dulu Metusalah, itu nenek moyangnya Henok yang umurnya 900 tahun, itu kalau hidupnya nggak berkenan, hidupnya hidup yang egois, aduh, kasihan banget itu anak cucunya, mertuanya, di bawahnya cucu apa itu, cicitnya, apanya, aduh mereka punya nenek moyang yang hidup bersama-sama dengan mereka tiap hari ketemu, tapi tiap hari nyebelin seperti itu, saya nggak bisa membayangkan. Menakutkan, saudara, benar-benar menakutkan. Kalau hidup kita nggak bermakna, maka yang kedua ini, hidup kita tidak akan dikenang. Bahkan hidup kita akan jadi satu kenangan yang buruk. Kita akan lihat di dalam Amsal 10 ayat yang ke-17. Ayat 7, maaf. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ladies, dan ini juga untuk kita semua, jangan sampai hidup kita ini menjadi mimpi buruk untuk sesama kita. Jangan sampai hidup kita ini menjadi kenangan buruk loh. Maka dari itu, hari ini kita diingatkan dengan sebuah judul khotbah hidup yang bermakna. Ladies, kita semua diingatkan loh. Mari kita merenung. Kita harus merenung bahwa ternyata hidup yang bermakna itu bukan hidup yang berbicara tentang kita sendiri. Bukan hidup yang menyenangkan kita sendiri. Tetapi ternyata hidup yang bermakna itu adalah hidup yang berarti untuk orang lain dan Tuhan. Hidup yang sudah menjadi berkat untuk orang lain dan Tuhan. Dan untuk kita bisa memperoleh hidup yang berarti untuk orang lain dan Tuhan itu, tidak ada jalan lain, saudara. Kita harus hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Karena tadi kita diingatkan bahwa tanda hidup kita bermakna itu cuma dua. Yang pertama, hidup kita akan dikenang oleh Tuhan dan manusia. Yang kedua, hidup kita akan dikenang oleh Tuhan dan manusia. Nah, kalau hidup mau dikenang, maka hidup kita tuh harus berkenan kepada Tuhan dengan manusia. Dan Alkitab sudah memberikan contoh bahwa Bapa itu sangat berkenan kepada hidupnya Yesus. Maka yang kita contoh juga tidak ada lain, yaitu Yesus. Supaya hidup kita juga dikenang oleh Allah dan manusia. Dan caranya adalah kita berhenti memikirkan diri sendiri, kita mulai memikirkan orang lain, menganggap orang lain lebih penting dari kita, mulai kita punya perasaan dan pikiran yang sama seperti Tuhan Yesus, yang mengosongkan kealahannya,
dan mengambil rupa seorang hamba, itu berarti berbicara untuk siap untuk melayani orang lain loh. Siap untuk menjadi berkat untuk orang lain. Dan ketika kita punya perasaan dan pikiran seperti Kristus yang mau merendahkan diri dan merendahkan hati, maka saya percaya kita akan bisa melayani orang dengan habis-habisan. Dan saat itu saya juga percaya hidup kita akan dikenan oleh Tuhan dan oleh manusia. Yang kedua, tanda bahwa hidup kita menjadi berkat, hidup kita berarti untuk orang lain, hidup kita bermakna adalah ketika kalau kita dikenal. Jadi saudara, tadi saudara lihat, hidup Henokh itu, meskipun umurnya sepertiga dari orang-orang sezamannya, juga hidup Yesus, umurnya sepertiga dari orang-orang sezamannya, tetapi hidupnya lebih dikenang oleh Tuhan dan oleh manusia daripada mereka yang berumur panjang. Karena hidup mereka sudah menjadi berkat sehingga menjadi teladan. Hari ini saya mau titip satu pesan kepada kita. Hidup yang bermakna itu bukan ditentukan oleh panjang pendeknya umur kita. Tetapi hidup yang bermakna ditentukan apakah hidup kita sudah jadi berkat untuk orang lain. Oleh karena itu, janganlah kita takut untuk berumur pendek. Tapi lebih takutlah jika kita berumur panjang, tapi hidup kita tidak jadi berkat untuk sesama kita. Firman ini memberkati kita semua dan mengingatkan kita untuk senantiasa hidup kita bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan bila Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk kami mempunyai hidup yang bermakna, hidup yang berarti, hidup yang menjadi berkat untuk sesama dan untuk Tuhan. Mari kita dekapkan tangan kita di dada, karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati untuk dosa-dosa kita, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang terus menemani kita, memberi kita kekuatan, mengingatkan kita, dan memberikan kita tentang pengharapan akan masa depan sampai nanti Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari kita akan sama-sama kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir